Manipulasi informasi, analisis peran Indra Kents dalam menyebarkan informasi mengenai trading di era post-truth. Pada video kami sebelumnya, kami telah menekankan 3 hal yang sangat berpengaruh yang terjadi karena ekstasi komunikasi, yaitu kaburnya ruang publik dan ruang privat, hilangnya intimasi dalam komunikasi, dan komunikasi menjadi hal yang tidak penting namun terjadi bergantung pada proses penerimaan pesan. Pada video kali ini, kami akan menelusuri lebih dalam mengenai poin kami, khususnya pada poin ketiga, yaitu komunikasi menjadi hal yang tidak penting namun terjadi bergantung pada proses penerimaan pesan, terutama di era post-truth ini. Kami mengambil kasus Indra Kents yang cukup viral pada tahun 2022 kemarin. Indra Kents merupakan seorang content creator yang sering mempromosikan platform Binomo ketika membahas mengenai trading di platform sosial medianya, seperti YouTube dan Instagram. Binary option merupakan instrumen yang masih relatif baru bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat baru menyadari keberadaan binary option setelah ada berita-berita mengenai beberapa pemegang opsi merasa tertipu setelah mengalami rugi besar akibat bergabung dengan platform binary option. Pengguna baru dari platform binary option masih tidak menyadari bahwa risiko tinggi akan selalu terkait dengan proyeksi pergerakan harga produk keuangan yang digunakan sebagai aset yang mendasarinya. Lantas, sebenarnya apa itu binary option dan binomo? Menurut Kolkova dan Lenertova, binary option adalah sebuah motif trading online yang memaksa para penggunanya untuk memprediksi apakah sebuah harga aset sedang dalam posisi naik atau turun. Menurut Mei Saraswati, dalam bukunya yang berjudul Trading dan Konsep, trading adalah proses negosiasi harga antara pembeli dan penjual sampai pada akhirnya terjadi kesepakatan di antara pembeli dan penjual. Dan dilansir dari situs resminya, Binomo sendiri adalah sebuah platform trading online yang menyediakan aset berupa pasangan mata uang, forex, saham, hingga emas dan perak. Sehubungan dengan kasus ini, Binomo memang kerap dijadikan sebagai platform trading bagi para trader, termasuk Indra Kents. Namun, Indra Kents memiliki status yang berbeda bagi para trader yang lainnya, di mana ia merupakan seorang afiliator. Salah satu afiliator untuk platform binary option Binomo. Sebagai afiliator, Indra Kents memiliki peran dalam merekrut orang untuk ikut berjudi di dalam platform tersebut. Indra Kents mempromosikan seakan-akan platform Binomo merupakan platform legal, dan jika menggunakan platform tersebut, maka kekayaan bukan hal yang sulit untuk didapatkan. Sebagai afiliator, Indra Kents mendapat keuntungan dari membuat dan menyebarkan konten video Binomo melalui channel YouTube-nya dengan nama channel Indra Kusuma. Dengan video yang berisikan bagaimana cara mendaftar dan trading Binomo, mengajak para trader yang sudah memiliki akun Binomo atau yang baru ingin mendaftar menyampaikan bahwa Binomo memang sudah terpercaya dan sudah legal di Indonesia. Jadi seolah-olah sudah paling aman dan terjamin. Ia juga mendapatkan bagi hasil sebagai afiliator atau affiliate Binomo dari setiap member yang bergabung melalui link referral miliknya dan setiap member yang melakukan deposit. Pada tahun 2022, Indra Kents dinyatakan telah melakukan penipuan, di mana sebenarnya dia mendapatkan kekayaan yang bukan murni melalui trading, melainkan melalui penipuan kepada para trader di platform Binomo tersebut. Tidak sedikit penonton video yang mempercayai kata-kata yang keluar dari mulut Indra Kents, terutama karena Indra Kents memanipulasi kata-kata dan keadaan yang seakan-akan harta kekayaannya berasal dari hasil trading dan meyakinkan bahwa Binomo merupakan platform legal untuk trading. Hal tersebut akhirnya mempengaruhi penontonnya untuk mengabaikan fakta-fakta bahwa Binomo merupakan platform ilegal dan mempercayai bahwa trading melalui platform Binomo dapat membuat mereka menghasilkan miliaran rupiah. Di era post-truth ini, tentu saja kebohongan, penipuan, hoax, dan lainnya akan mudah sekali terjadi tanpa adanya batasan. Menurut Lee McIntyre dalam bukunya yang berjudul Post-Truth merupakan kondisi atau era ketika fakta-fakta alternatif menggantikan fakta aktual, dan perasaan memiliki bobot lebih tinggi dari bukti-bukti. Definisi tersebut selaras dengan hal-hal yang dilakukan oleh Indra Kents, dan itu membuktikan bahwa sekarang merupakan era post-truth, di mana Indra Kents telah melakukan post-truth dengan tipe misleading content. Dilansir dari situs Kementerian Keuangan Republik Indonesia, misleading content merupakan penggunaan informasi untuk membingkai suatu isu atau individu tertentu. Misleading content dapat diciptakan dengan sengaja. Informasi ditampilkan dengan menghilangkan konteksnya untuk mengarahkan opini pembaca agar sesuai dengan keinginan pembuatnya. Mengapa kasus Indra Kents ini termasuk dalam misleading content?
Indra Kents memberikan klaim palsu tentang asal-usul kekayaannya, mengklaim bahwa itu berasal dari trading di binomo. Sementara sebenarnya kekayaannya berasal dari orang-orang yang telah melakukan trading di platform tersebut. Ia juga memberikan pernyataan bahwa binomo adalah platform legal yang dapat menyesatkan masyarakat tentang keamanan dan keabsahan platform tersebut. Menggunakan klaim palsu dan pernyataan yang menyesatkan untuk memanipulasi perasaan dan pikiran followersnya agar tertarik untuk melakukan trading di binomo. Jadi, dalam hal ini, misleading content adalah istilah yang dapat mencerminkan kasus tersebut. Namun, apa hubungannya dengan ekstasi komunikasi? Kasus ini sangat berkaitan dengan ekstasi komunikasi, terutama pada poin komunikasi menjadi hal yang tidak penting, namun terjadi bergantung pada proses penerimaan pesan. Jika ekstasi komunikasi dikaitkan dengan post-truth, kita bisa melihat beberapa aspek yang berkaitan. 1. Komunikasi yang tidak penting. Dalam hal ini, Indra Kents menggunakan komunikasi untuk mempromosikan platform binomo dengan cara yang tidak jujur dan menyesatkan. Komunikasi ini menjadi tidak penting dalam arti bahwa informasi yang disampaikan tidak mencerminkan kebenaran dan tujuannya lebih kepada manipulasi daripada memberikan pemahaman yang akurat kepada audiensnya. 2. Bergantung pada proses penerimaan pesan. Indra Kents terlibat dalam manipulasi emosional dan psikologis dengan mengklaim bahwa kekayaannya berasal dari binomo. Menciptakan harapan palsu di antara para followersnya, proses penerimaan pesan oleh audiensnya menjadi kritis, karena banyak dari mereka mungkin menerima informasi tersebut tanpa memeriksa kebenarannya atau melakukan riset lebih lanjut. Dengan demikian, hubungan antara kasus ini dan poin ekstasi komunikasi tersebut mencakup penggunaan komunikasi yang manipulatif dan tidak jujur, yang dapat mempengaruhi proses penerimaan pesan oleh audiensnya. Dalam konteks ini, kesadaran akan pentingnya kritisisme informasi dan literasi media merupakan hal yang penting untuk dipertahankan. Selain poin-poin yang sudah disebutkan tadi, tindakan maupun perilaku Indra Kents juga merujuk pada tipe-tipe post-truth, salah satunya yakni sponsor konten. Sebenarnya di Indonesia diperbolehkan untuk melakukan periklanan dalam sebuah konten, namun hal ini diatur dalam sebuah undang-undang. Jadi memang ada peraturan untuk sebuah penyiaran, pers, periklanan, dan etika pariwara. Sehingga seharusnya apabila binomo merupakan aplikasi yang terjamin dan terpercaya, sebagai brand yang ingin melakukan promosi pada konten Indra Kents, melakukan filterasi untuk konten yang akan diupload oleh Indra Kents. Sebab hal ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, khususnya pada pasal 7. Di mana ada poin yang perlu diperhatikan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban. Yang pertama, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang kedua, menjamin mutu barang dan atau jasa yang produksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Dan yang ketiga, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan. Dalam hal ini, sebenarnya aplikasi atau platform binomo cukup janggal karena tidak memperhatikan poin-poin pada undang-undang tersebut. Untuk itu, kita sebagai konsumen atau penerima informasi dihimbau untuk mencari tahu lebih dalam mengenai kebenaran informasi yang kita dapat. Seperti, apakah binomo ini legal? Kita dapat meninjaunya dengan mencari tahu apakah binomo memiliki pengawasan OJK dan pengawasan Bapepti. Jelasnya, perbedaan OJK dan Bapepti adalah OJK diketahui untuk mengatur regulasi keuangan di sektor jasa keuangan, sedangkan Bapepti sendiri berfokus atau memiliki prioritas atas pengawasan dan pengaturan aktivitas perdagangan berjangka. Namun sayangnya memang dapat dilihat bahwa binomo tidak memiliki keduanya, sehingga sebagai penerima informasi, baik melalui media sosial maupun orang-orang ternama, kita perlu meninjaunya lebih dalam apakah informasi yang kita terima benar adanya.